Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan semoga beliau Ustadz ilmiawan yang pada pagi hari ini mestinya memberikan tausiah kepada kita. Mungkin beliau sedang berhalangan dan mudah-mudahan segala urusan agama, dunia dan akhirat beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga pada pagi hari ini saya diminta untuk menggantikan beliau. Para jamaah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan ayat yang sering dibaca oleh imam di sini. Ayat itu bunyinya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kalian mendapatkan musibah, katakanlah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya ingin menjelaskan tentang ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Maksudnya para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bahwa kita ini bukan milik kita. Kita ini, diri kita ini adalah milik Allah. Dan pada saatnya kita akan kembali kepada Allah. Dan pada saat kembali kepada Allah, kita semua akan menghadap kepada Allah. Dan pada saat itu akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggunganjawab oleh Allah, apa yang kita lakukan tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Para jamaah, apa daya kita kalau sudah seperti itu? Padahal di dalam surat Yasin Allah memberitahukan kepada kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kita ditanya oleh Allah, mulut kita ditutup, dibungkam oleh Allah, sehingga tidak bisa menjawab dengan seenaknya, tidak bisa ngomong ngalor ngidul, bojo mengibul dan sebagainya, tidak bisa. Lalu apa yang berbicara, yang menjawab kepada pertanyaan Allah itu? Tangan kita lah yang akan menjawabnya. Tangan kita. Dan disaksikan oleh kaki kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ditutup, tangan yang menjawab dan kaki yang menyaksikan. Surat Yasin itu menjelaskan kepada kita semua. Nah, para jamaah,
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya ucapan yang diucapkan ketika ada orang yang meninggal dunia saja. Bukan. Biasanya kita dengar dari sound system sana, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia, kan begitu. Iya, itu benar. Ya. Setiap orang meninggal kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya orang itu miliknya Allah dan akan dikembalikan kepada Allah dan nanti akan menghadap kepada Allah lalu ditanya oleh Allah. Itu maksudnya. Nah, di samping itu para jamaah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu diucapkan manakala kita mendapatkan musibah. Ketika kita misalnya kecelakaan, ketika kita misalnya jatuh, itu yang dibaca adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan kalau kesandung terus kodok. Ada yang bilang begitu. Kadang-kadang itu ajaran dari mana itu? Dan banyak yang lain lagi yang diucapkan orang-orang kalau terjatuh atau salah. Kapan? Ngomong tidak jelas. Ya. Nah, tidak pada tempatnya. Kadang-kadang ngomongnya ya kayak Islam tapi salah. Ya. Pesewandung gitu, assalamualaikum. Saya sering mendengar itu. Ya, sering mendengar gitu. Lawang kesandung kok ngomong assalamualaikum. Kayak api, tapi salah itu. Ya. Salah. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi perintahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para jamaah, musibah itu termasuk manakala seseorang mendapatkan amanah, mendapatkan jabatan. Itu termasuk musibah. Jadi kalau misalnya saya diangkat jadi direktur, maka itu yang pertama diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena amanah itu berat, itu bisa musibah. Maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya terpilih menjadi ketua RT, apa sambutan yang harus diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan mendapat jabatan tapi terus kemudian unti-undang ayo wong masjid itu syukuran. Tidak ada itu tuntunannya, syukuran, malah seneng dapat jabatan, dapat amanah. Padahal itu sesungguhnya adalah musibah. Lah sekarang banyak ya, jadi anggota ini, jadi wali kota, jadi bupati, ya. Mendapat itu syukuran habis itu. Bahkan mendapatkannya itu caranya wis gak bener. Ya, masyarakat rakyatnya disuapi, 100 ribuan, 200 ribuan, ya, penyuapan, ya. Dan setelah jadi dirayakan dengan cara yang tidak benar, syukuran. Nah, para jamaah kan banyak sekarang seperti itu. Padahal Allah itu jelas di dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa di antara kamu ya, untuk meminta-minta jabatan. Kalau sekarang tidak hanya minta plus nyogok sekarang itu. Minta jabatan, maka Allah tidak akan membantu kalian. Tidak akan membantu kalian. Nah, begitu para jamaah. Padahal sekarang itu sudah sangat biasa itu. Ada pemimpin di sana, ya, bukan di negara sini, di negara Konoha katanya. Ya, itu yang menipu rakyatnya, yang membodohi rakyatnya. Itu tidak sedikit para jamaah. Padahal ada hadis yang bunyinya seperti ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada seseorang hamba yang Allah beri kepercayaan untuk memimpin, kemudian pada saat matinya dia berada dalam keadaan melakukan penipuan terhadap rakyatnya, kecuali akan diharamkan atasnya untuk masuk surga. Haram masuk surga. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muttafaq alaih. Nah, para jamaah, ya, jadi sekali lagi itulah pengertiannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan para jamaah yang sedikit ini kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.